Perkenalkan, nama saya Erlius Nita dengan NIM F1S1221173 dari R001 Prodi Sistem Informasi. Baik, hari ini kita akan membahas tentang siklus hidup pengembangan sistem atau yang sering kita sebut yaitu SDLC. SDLC ini seperti panduan atau peta jalan yang kita ikuti untuk membuat sebuah sistem informasi dari mulai perencanaan hingga sistem tersebut siap digunakan oleh pengguna. SDLC memastikan agar sistem yang kita buat tidak hanya selesai dengan baik, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mudah untuk dimengerti. Pengertian SDLC atau System Development Life Cycle adalah siklus kerja yang membantu kita mengembangkan sistem informasi. Intinya, SDLC ini memastikan bahwa proses pembuatan sistem berjalan teratur. Ada tahapan yang harus diikuti dan hasil akhirnya adalah sistem yang berkualitas. Contohnya, ketika kita memasak, kita butuh resep dan urutan langkah supaya hasil masaknya enak. Begitu juga dengan SDLC. Ini adalah resep kita untuk membuat sistem informasi yang bagus. Tujuan SDLC, kenapa SDLC penting? Ada beberapa alasan. Pertama, SDLC membantu tim proyek untuk bekerja lebih rapi dan terstruktur. Kita tahu apa yang harus dikerjakan di setiap tahap. Kedua, SDLC memudahkan komunikasi antara pengembang sistem dengan pemangku kepentingan, seperti manajer proyek atau pengguna. Ketiga, SDLC membantu kita menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, SDLC memastikan bahwa tujuan strategis perusahaan bisa tercapai melalui sistem yang kita buat. Tahapan SDLC dibagi menjadi beberapa tahapan yang semuanya penting dan saling berhubungan, yaitu ada perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Perencanaan, tahap ini adalah dasar dari semuanya. Di sini kita menentukan masalah apa yang harus diselesaikan oleh sistem, mengecek apakah proyek ini layak dilakukan, dan memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan. Ini seperti membuat rencana sebelum memulai proyek besar. Analisis, pada tahap ini kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kebutuhan sistem. Kita perlu mengetahui siapa yang akan menggunakan sistem, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana proses bisnis yang berjalan saat ini. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa kita memahami dengan benar apa yang ingin dicapai oleh pengguna. Desain, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, kita mulai merancang sistemnya. Di sini kita menentukan bagaimana sistem akan bekerja mulai hingga desain data. Ini mirip dengan membuat blueprint atau cetak biru sebelum membangun rumah. Yang terakhir yaitu ada implementasi. Setelah desain siap, kita mulai membangun sistemnya. Ini adalah tahap di mana sistem dikembangkan secara nyata, diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan, dan kemudian diinstalasi agar bisa digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SDLC. Seperti metode lainnya, SDLC punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan struktur yang jelas. Kita bisa memonitor setiap tahapan yang mudah dan memastikan setiap fase terdokumentasi dengan baik. Hal ini membantu kita melakukan revisi jika ada masalah. Kekurangan SDLC bisa sangat tergantung pada analisis di tahap awal. Jadi, jika ada kesalahan di tahap analisis, masalah tersebut bisa terbawa sampai tahap akhir, dan sistem yang dihasilkan tidak akan sesuai harapan. Selanjutnya ada metode pengembangan SDLC. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk menerapkan SDLC. Antara lain ada Waterfall, Parallel Development, dan RAD atau Rapid Application Development.
Kalau waterfall, metode ini menggunakan pendekatan linear, di mana setiap tahap harus selesai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini cocok jika kebutuhan proyek sudah jelas sejak awal dan perubahan jarang terjadi. Ada parallel development. Metode ini mirip dengan waterfall, tetapi tugas-tugas dibagi menjadi beberapa subproyek yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Metode ini bisa mempercepat pengembangan karena beberapa bagian sistem dikerjakan sekaligus. Yang terakhir yaitu ada Red Application Development atau RAD. Ini adalah metode yang fokus pada kecepatan. Sistem dikembangkan secara bertahap dengan membuat versi-versi kecil dari sistem yang kemudian diuji oleh pengguna. Feedback dari pengguna digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan versi berikutnya, sehingga sistem bisa cepat digunakan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yaitu SDLC adalah proses penting dalam pengembangan sistem informasi. Dengan mengikuti tahapan-tahapannya, kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita buat tidak hanya sesuai dengan kebutuhan pengguna, tetapi juga berkualitas dan siap digunakan. Setiap metode pengembangan SDLC memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dari kebutuhan proyek. SDLC membantu kita bekerja lebih teratur, memudahkan komunikasi antara tim, dan mengurangi resiko kegagalan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.